Karena Bu Darni, Yuk. tadi Bu Darni ada statement dengan membawakan ayat-ayat atau dalil-dalil yang ada di dalam Bible. Ada statement atau ada argumentasi bahwasanya umat Kristen itu menyembah dua Tuhan, Bu Darni. Yang satu Tuhan yang tidak berbentuk manusia, yang satunya lagi Tuhan yang berbentuk manusia. Itu gimana Bu Darni? Bukan dua Tuhan kami, teman-teman. Tuhan kami satu. Hanya Yesus itu siapa? Yesus itu yang keluar dari Bapa, anak Allah, kan katanya. Allah itu tidak punya istri. Allah itu tidak punya istri untuk melahirkan. Tidak, hanya dibuat gelar anak Allah. Anak Allah itu adalah penguasa itu. Dia yang keluar dari Bapa itu untuk apa? Untuk misi penebusan dunia, untuk misi penebusan manusia. Makanya dikatakan di dalam buku Yesaya, aku adalah Allah penebusmu, kan katanya. Makanya di dalam Yesaya 63 ayat 16, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala, katanya sayang. Jadi Yesus kan sudah dikatakan malaikat, dikabarkan malaikat kepada Maria akan melahirkan seorang anak, yaitu juru selamat, penebus. Sudah, itulah dia, itulah itu Allah itu, penebus itu. Tetapi diutus menjadi manusia, itulah Yesus, bukan Bapak itu yang turun gitu. Kalau Bapak itu turun kan gak sanggup kita untuk melihatnya. Abraham juga sewaktu didatangi Bapak itu kan berbentuk api, dia ke Semak Duri itu. Waktu mendatangi Musa kan berbentuk api ke Semak Duri. Waktu Allah menemui Abraham berbentuk malaikat, ada 3, ya kan? Nah, di perjanjian baru turunlah siapa? Turunlah firman-Nya itu, gitu loh. Jadi satu loh Allah kan. Baik. Nah, sekarang begini, Bu Darni, kita harus sepakat dari awal bahwasanya Allah sang pencipta langit dan bumi itu kekal, betul kan? Kekal, ya. Kekal. Tidak berubah. Ya, tidak berubah. Dia tidak berubah, tidak pernah mati. Ya, tidak mati Allah. Tidak dibentuk. Baik. Allah kekal, artinya tidak pernah berubah dan tidak dibentuk. Nah, lalu kita kaji. Tapi tunggu dulu. Tunggu, satu lagi tinggal. Tinggal satu lagi. Tapi Allah kita itu Allah hidup yang kekal, ya kan? Iya kan? Yang maha hidup. Allah itu kan maha hidup. Dia nggak bisa, nggak mau. Apa artinya sebentar Ani, artinya begini, firman Allah sudah menjadi manusia, perkataan Allah sudah menjadi manusia. Kun fayakun, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka cukup dengan kun, jadilah, maka jadilah. Betul? Ya. Yohanes 1:14 firman itu ini ibu-ibu kayaknya lagi menstruasi kayaknya ini ya. Betulnya kata temanku itu, kalian jangan memperkenalkan Allah kami, kalian pakai Alkitab kami, pakai Al-Quran kalian dong. Benar nih, tidak ada kata Allah di Bible. Katanya nggak mau pakai lagi. Iya, tapi kan itu udah diseragamkan. Itu kan bahasa serapan untuk umum, Tuhan untuk aja, dunia, gitu Tuhan. loh. Yang jelas pencipta kita, pencipta langit dan bumi ini. Perkataan Tuhan, Bu Darni, perkataan Tuhan sudah menjadi manusia, sudah menjadi daging, yakni Yesus. Yohanes 1:14. Iya. Pada saat firman Tuhan ini sudah menjadi Yesus, menjadi manusia, anaknya Bunda Maria, ya, setelah mati di kayu salib, lalu kemudian dibangkitkan oleh Allah dan terangkat yang konon katanya ke surga, dia tetap sebagai anak manusia. Maka Tuhan yang Bu Darni sembah, dialah
Tuhan yang bukan manusia itu satu, yang kekal, Tuhan yang maha kekal, yang maha hidup itu satu. Terus kemudian Tuhan yang berbentuk manusia itu Tuhan kedua. Jadi Bu Derni menyembah dua Tuhan. Lanjut Kang Handi. Itu siapa sekarang? Aku atau Bang Handi? Iya, lanjut dengan Bang Handi maksud saya. Romo lagi Roma, di mana suaramu? Roma, buka Roma. Gil Roma. Sama saya Bu Darni. Janganlah sama satu doang, nanti kami satu kita doang saya ribut. ada. Rungkak nanti Satu doang. ruang ini. Satu doang saya ada tamu gini loh Bu Darni. Tolonglah edukasi bareng-bareng bahwa Kristen yang mempunyai jati diri, mempunyai harga diri, jangan ke Islam-Islaman, karena kata Allah itu adalah sembahan, Allah itu sembahan umat Islam, sembahan Kristen itu Yesus. Jadi pakai Theo saja udah tuh Tuhan, supaya jelas antara Kristen dan Islam itu. Karena kan udah kemarin saya jelaskan, tidak ada original teksnya itu, akar kata Allah di sana nggak ada. Di luar negeri nggak ada yang pakai itu kecuali di Indonesia. Udah hampir 300 pendeta dan beberapa sinode gereja di Indonesia ini, gitu ya, akan menggugat LAI itu supaya dia kembali ke terjemahan yang benar. Bahkan terjemahan yang benar juga itu sudah beredar begitu loh. Belilah buku itu, belilah Bible yang terjemahan yang benar itu. Jadi supaya jelas gitu loh, jangan lagi berabu-abu. Kan kemarin udah nggak pakai kata itu lagi gitu. Jangan kayak Jack tadi loh. Yahweh aja ya, untuk Kristen Yahweh gitu ya. Iya terserah, terserah. Oke, lanjut. Itu aja dari saya. Silakan sama Bunda Rama. Saya ada tamu. Sebentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani sabar password. Jadi gini, saya izin turun dulu ya, karena sudah mau sampai rumah ini. Bang Hadi izin ya. Bunda Rahma, Ustadz Muhammad Hanafi. Bentar Bang Ardiansyah, Bang Ardiansyah, ada masalah apa Anda dengan saya? Enggak. Pak dosen, ada masalah apa dengan saya Pak dosen? Enggak, jadi gini, alhamdulillah anak saya sudah lahir dan posisi saya masih belum sampai rumah sakit. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Gimana? Amin. Ibunya sehat, menjadi anak yang hafiz dan hafizah Quran. Ardiansa, semoga sehat selalu ya, ibu dan anak. Ya. Oke. Tuhan memberkati. Oke, Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Yuk semuanya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk oten-oten yang di bawah silahkan ini Bu Darni supaya ada temennya ya. Silakan yang mau naik-naik tapi jangan yang penghujat. Aduh, males juga ngadepin penghujat. Itu kasih Nek Ruth, tapi jangan menghujat Ruth nanti rungkat. Dan ini yang di bawah bantu sama tap-tap kita layar ya, ya. Bunda. Lanjut, Bu Darni sama kita. Sama aku ya Bu Darni ya. Jangan keras-keras kali ya Bunda. Ya tergantung situ, kalau situ kayak sopan, saya melayani dengan sopan. Siapapun jadinya silahkanlah. Oke baik, nah saya mau bertanya pengajaran Advent ya, saya soroti Advent aja karena Bu Darni Advent. Kenapa pengajaran Advent itu bertentangan dengan Rasul Paulus, Rasulmu ya, Paulus gitu loh. Kenapa? Dengan Rasul Paulus nggak ada Ya, dengan bertentangan, nggak ada. Oke, kita buka satu data ya. Saya tuh langsung nggak usah bertele-tele ya, kita langsung aja. Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bu Darni kan taat dengan hukum-hukum Taurat, sementara kata Paulus, tidak seorang pun dibenarkan. Tidak seorang pun, kita buka data ya. Biar Ayatnya ya. tidak seorang pun, nah ya sebentar saya cari. Ada tadi Ruth itu, terlalu sombong itu kau Ruth, naik Ruth.
ada permintaan Ruth dari tahu. Ruth, kalau mau naik Ruth apa Rit namanya, Rahma? Itu masih ada kosong satu. Nah, Iya makanya dia nggak minta naik. Kalau dia minta naik, saya naikin. Namanya Ruth apa Rit? kok jangan Ustadz yang naikin. Naik Komal. Oh ya. Mana ini? Lanjut. Salah gua jadinya. Naik Komal. Aduh Ustadz. Ya coba kita tengok ya Bunda. Di mana Galatia ayatnya? 21. Galatia 21 bukan. Kenapa saya salah ya? Suka salah akhir-akhir ini ya. Galatia 2:16. Galatia 2:16. Mohon maaf. Sudah buka? Galatia 2:16. Oke. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun tidak percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Saya ulangi kan kalimatnya. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi nggak ada Bu yang dibenarkan, tidak seorang pun. Biar satu biji nih satu orang, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini larangan Paulus ya, mengimani menjalankan hukum Taurat, sementara Bu Darli sebagai Advent dengan hukum Taurat. Gimana Bu? Silakan. Maksudnya gini tuh, tidak seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Yes, betul. Contoh, ibu lakukan 10 hukum, melakukan amal, melakukan kebaikan, membantu. Aku menolak Yesus Kristus juru selamatku. Itu maksudnya itu yang batal. Jadi hukum Taurat ini harus dipersatukan dengan Kristus, dipersatukan. Jadi kalau sudah di dalam Yesus, kalau sudah beriman di dalam Yesus dan aku percaya kepada Yesus, barang tentu saya juga, ibu juga pasti melakukan perintahnya. Karena Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Dan Paulus mengatakan di Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Nah, jadi dia dia harus sejalan, harus sepasang. Jadi hukum Taurat dengan Yesus harus dipersatukan di dalam Yesus. Itu maksudnya Bunda Rahma. Makanya kami orang Kristen kan kami seminarkan itu. Apa maksud perkataan itu gitu. Jadi makanya orang Kristen nggak ada satupun yang membangkang hukum Taurat. Selalu menuruti. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mencuri, jangan menyembah berhala, jangan menyebut namanya sembarangan, dan yang 10 itu semua umat Kristen wajib sebenarnya harus menuruti itu. Jadi itu makanya kalau sudah di dalam Yesus wajib barang tentu harus kita menuruti perintahnya. Gitu dia. Nah, karena gini loh teman-teman, Allah itu aja pun salah lagi. Elohim itu aja, Yahweh itu aja pun tidak punya nama agama. Dia tidak Advent. Yahweh itu tidak agama Islam, Yahweh itu tidak agama Katolik dan lain-lain. Tetapi Yahweh itu mempunyai 10 perintah. Hanya itunya firmannya yang diturunkan kepada siapa? Musa awal pertama. Jadi turun-temurun sampai Yesus datang. Maka dibilang Paulus, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Kan indah itu kalau kita turutin itu. Orang yang bagus kok. Ya kan? Begitu teman-teman. Silakan. Cek 1, 2, 3. Panjang lebar Anda jelaskan. Ya, panjang harus lebar panjang. Anda jelaskan. Iya, nggak bisa satu, kan, nggak bisa sepatah kata kan. Okay. Harus ada penjelasan. Itu kan sangat jelas. Kalimatnya kan sangat jelas Bunda kan. Kalimatnya sangat jelas. Barang tidak seorang pun. Kalau tidak seorang pun itu ya biar satu orang. Seorang, satu biji, satu manusia gitu loh. Tidak seorang pun dibenarkan. Ini kamu nggak paham kalimatnya kah? Ya. Bukan aku yang nggak paham. Bukan. Terus. Loh, kita buka lagi ya. Kita buka lagi. Kita belajar memahami ayat data-data di Bible lah. Jangan
Pelan supir, kopi saya tumpah supir, pelan-pelan aja supir. Aduh, berdua ini kalau udah ketemu ini. Coba satu ngalah kayak Sunda gitu bahasanya. Medan, semuanya Medan ini. Langsung supir, pakai gas, pakai rem juga. Aduh. Ustadz. Di mute dulu, tertib ya, gantian ngomongnya satu-satu. Baru Iya, ini Ustadz Hanafi sudah menaikkan Bu Ruth ya. Ustadz Hanafi luar biasa, Ustadz Hanafi. Lanjut. Ya, tahu kan? Bu Ruth, gantian. Oh, belum ya. tahu. Gini, mohon maaf Bu Ruth. Bu Ruth, Anda sama saya aja nanti Ibu ya, pelan-pelan Ibu ya. Biarkan Ani dengan Bunda Ratih. Ada levelnya. Iya baik. Tolong nanti sama saya aja ya. Anda melawan yang tidak ada levelnya, tolong permalukan saya sepermalu-malunya di sini ya. Kalau memang saya tidak ada level silakan. Ya kabur dia. Kok turun lagi? Kenapa dia kabur? Kok turun lagi? Nggak tahu dah. Loh, Bunda Rahma kemana? Aduh. Bunda Rahma kepental, Bunda Rahma kepental. Tuh ada tuh. Oke Bunda, ini kan sangat jelas ya. Kita baca ulang ya. Mohon maaf ya. Kita dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca ulang ya Bunda. Baik. Ini jaringanku loh. Mohon maaf. Oke, kita baca ulang ya. Bagaimana nih? Nih Bu Darni ya. Coba ini poinnya di sini ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, kita ke data selanjutnya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat, perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi Yesus ini menurut Paulus di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi menurut Paulus Bunda, hukum Taurat itu kutuk. Jadi Yesus itu dianggap sebagai tumbal penebusan hukum Taurat di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kalau Paulus saja mengutuk hukum Taurat dan Bu Darni menjalankannya ya sebagai Advent, berarti Anda melanggar Paulus. Ya, silakan. Melanggar Paulus. Ayat yang lain kan juga mengatakan, Paulus mengatakan hukum Taurat di dalam Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Namun kita tahu bahwa seseorang dibenarkan di hadapan Allah karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena mentaati hukum. Dan kami telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami berdamai dengan Allah karena iman kami kepada Kristus, bukan karena kami mentaati hukum, karena tidak seorang pun akan berbaikan di hadapan Allah dengan mentaati hukum. Tetapi maksudnya di situ adalah supaya kita itu hanya di dalam Yesus. Kalau sudah di dalam Yesus, berarti sudah barang tentu melakukan perintahnya. Orang yang di dalam Yesus tidak mungkin membunuh. Orang yang di dalam Yesus tidak mungkin melacur. Orang yang di dalam Yesus gak mungkin berganti-ganti suaminya. Orang yang di dalam Yesus gak mungkin seorang ibu suaminya kerja dia ke rumahnya, nggak mungkin. Orang yang di dalam Yesus harus melakukan segala kebenaran. Apa itu kebenaran? Itulah hukumnya tadi. Jadi dia sepadan Ibu, dia dipersatukan kan katanya, dipersatukan di dalam Yesus. Makanya kalau sudah di dalam Yesus, sudah jelas pasti kita ini melakukan kebenaran-kebenaran gitu loh. Jangan baca sepenggal-sepenggalnya aja. Jadi harus ada maknanya itu. Jadi makanya orang Kristen itu kalau ada ayat-ayat kayak gini lah, nanti itu di seminar 2 jam. Apa maksudnya ini? Nah, kayak gitu supaya umat itu jangan dibodoh-bodohi, jangan idiot. Jadi kan kita itu umat itu harus belajar.
Makanya kami di seminar pendeta kadang berdua-dua jam sehabis kebaktian. Apa yang mau kita bahas? Gitu-gitu loh Bunda. Itulah tadi artinya ya. Dipersatukan di dalam Yesus. Bukan hanya kalau melakukan hukum Taurat aku tidak membunuh, tidak, tapi menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Itulah jadi kalau sudah ku terima Yesus Juru Selamatku, pasti sudah barang tentu aku menuruti hukumnya tadi. Gitu dia saya. Gitu loh. Silakan yang lain lagi. Tapi kenapa Yesus harus dibunuh, Bu Darni? Apa? Belum selesai. Dibunuh. Bu Darni. Belum selesai di sini. Oh iya, double loh. Kita belum selesai. Belum selesai di sini. Oh iya, double loh. Belum selesai di sini. Oh iya, double loh. Oke, saya turun dulu ya. Aku Noise itu Bunda Rahma. Bunda Rahma noise. aku noise. Aku Ya, Bunda Rahma noise. Makanya sedikit berarti agak sedikit menarik si Ani ini. Ani iya Ani. Mute aku tadi di mute. Aku seorang ibu biasa saja, sekolah Nggak hanya usah sampai kau cakap, SMA. Nggak penting aku. Oh, baiklah. Ani, berarti Ani sering masuk ke komal-komal Muslim mau belajar gitu ya. Dapat kan banyak pelajaran di Muslim ya. Bulu ketek, mana mungkin aku belajar sama kalian. Kalian sudah menolak Yesus Juru Selamat. Aku hanya menerangkan kepada kalian bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, biar kalian tercerahkan. Bukan aku belajar sama kalian. Udah Ani, nanti kalau sama saya jadikan PR lagi nanti sama Bunda Rahma aja. Enggak apa-apa, bulu ketek juga boleh lah. Jangan, Bunda Rahma aja itu. Udah, nanti saya. sedikit saya selesaikan dulu ya. Oke, saya sambung dulu tadi. Mohon maaf ya, jaringanku ini kenapa rewel ya. Apa Bu Darni ada jampi-jampi nih? Jampi? Enggak. Oke. Bunda, coba kita lihat ya. Nah, di sini. Ini menurut Paulus ya Bunda, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Bayangkan ya kata-kata Paulus ini ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Jadi kalau kalian taat di bawah hukum Taurat, Anda itu kata Paulus di bawah kutuk. Ya, dan dia konfirmasi di ini ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus itu menjadi terkutuk, yang menjadi kutuk karena kita, karena kalian, sebab ada tertulis. Siapa noise ya? Di pinggir jalan. Iya. Darni di jalan. Mute dulu baru sebentar ngomong. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini pekerjaan Paulus malah mengutuk Yesus. Menganggap Yesus itu kutuk karena menebus kalian. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Ya, dia dianggap tadi kan kubaca tadi, kita lihat tadi Galatia 3:10. Hukum Taurat itu kutuk. Jadi Kristus itu atau Yesus itu mati menebus kalian, menjadi tumbal penebusan untuk membebaskan kalian dari hukum-hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, makanya aku bilang ya, antara dilema Bu Darni ya. Kalau mengikut kata Yesus di Matius 5:17 ya, tidak, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat ya sampai kiamat terjadi, sampai langit dan bumi runtuh. Tapi ada plus dengan matinya Kristus sebagai manusia, dan maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya tadi di Efesus kan. Dan kemudian dia tutup dengan Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk. Ya. Jadi kalian itu bebas. Makanya ya Katolik, Protestan itu bebas makan babi karena Paulus mengatakan Kristus yang menjadi tumbal penebusan kalian dari hukum Taurat, sehingga kalian bebas makan apa saja. Kata Paulus pun di Galatia ya, bahwa tidak
tidak satu pun semua makanan itu halal, tidak ada yang haram. Itu kata-kata Paulus. Nah, Bu Darni ini bertentangan sendiri. Dia mengikuti kata-kata Yesus di Matius 17, di Matius 5:17. Ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan lenyap. Tapi di tempat lain atau di sisi lain dia membangkang perintah Paulus. Itu yang aku maksud, Bu Darni. Jadi ya, kalau Advent ini ya teman-teman, dia menjalankan hukum Taurat, tetapi mirisnya dia membangkang dengan perintah Paulus. Karena Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, Kristus atau Yesus telah menjadi tumbal penebusan kalian dari hukum Taurat. Itu Bu Darni ya. Jadi kau nggak bisa kau lari kemana-mana. Udah, Oke. udah Bunda. Silakan. Sebab di Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Apa artinya itu? Kita semua terkutuk karena setiap orang gagal mentaati semua perintah yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi Kristus sudah menebus kita dari kutukan itu. Nah, jadi yang dikutuk itu, gitu loh. Yang salib siapa itu, Bu Darni? Iya, yang tersalib memang Yesus, tetapi Yesus kan menggenapi untuk penebusan manusia dari dosa. Untuk menebus kutuk itu. Jangan ke dosa. Tunggu dulu. Jangan ke dosa dulu, jangan ke dosa dulu. Inilah ajaran kami. Nah, jadi Yesus datang menebus kutuk itu. Udah? Yesus datang menghapus kutuk itu. Jadi sekarang kita sudah dibayar dengan harga yang cuma-cuma oleh darah Yesus. Tunggu dulu. Jangan dulu potong Bunda, nanti ganti-gantian. Jadi kan tadi kita sudah ditebus dengan darah yang suci itu, dengan darah Yesus yang suci itu menebus kutuk itu, menebus dosa itu, kan gitu. Nah, sebenarnya umat Kristen ini enak, makanya ada sudah ayatnya di dalam Roma 8 ayat 1 yang kemana-mana. Sesuai, dia sejalan. Jadi orang yang di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya, kan katanya. Nah, sekarang kita sudah ditebus dengan darah yang cuma-cuma di kayu salib oleh darah Yesus. Nah, sekarang kita tinggal melaksanakan perintahnya tadi. Nah, walaupun aku sudah ditebus Bunda, aku mana boleh dong melenggang-melenggang, berganti-ganti suami, melacur-melacur aku kemana-mana. Nah, itu maksudnya, tunggu dulu, itulah maksud ayat ini. Apa maksudnya Yesus itu terkutuk di kayu salib? Nah, kesanalah larinya, untuk menghapus kutuk itu kepada manusia, untuk menghapus. Nah, sekarang Yesus sudah kan menghapusnya. Nah, kita sebenarnya umat sudah enak, tinggal kita harus datang ke kaki Yesus. Harus kita juga menuruti perintah-perintah yang dibuat Yesus itu. Nah, agar kita tidak ada penghukuman atas kita, makanya keluar ayat Roma 8 ayat 1, di dalam Yesus tidak ada penghukuman atas tanya. Jadi aku sudah dibayar dengan harga yang cuma-cuma, sudah dihapus. Tetapi aku melakukan segala kejahatan, mana mungkin aku diselamatkannya. Gitu. Panjang-panjang. Enggak bisa, harus kalau enggak diterangkan enggak masuk otak nanti kalian, harus diterangkan loh. Kalian pun Al-Quran kalian kalau kami tanya pasti kalian terangkan, kan gitu kan? Nah, jadi sama-sama menerangkan kita. Ya, silakan. Baik, tapi kalau nyambungkan bagus. Nah, di sini kan Kristus telah menebus kita menjadi. Yesus ini mengambil alih kutukan Taurat ini dengan Dia yang menjadi kutuk. Kata Paulus ya, Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah. Jadi Yesus ini mengambil beban kutuk itu. Yesus dijadikan tumbal oleh Paulus. Akibatnya apa? Anda menuhankan Tuhan yang terkutuk. Ini resikonya, ya. Risikonya ini ya, teman-teman yang taat dengan kata-kata Paulus, Anda menuhankan Tuhan yang terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Yesus. Lambang salib di gerejamu itu menandakan Yesus tersalib, terkutuk. Itu lambang kutukan ya.
Ingat, salib itu lambang kutukan karena tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib ya. Nah, ketika kita baca Galatia 3:13 ini, kata Paulus, Yesus terkutuk, Anda menuhankan Tuhan yang terkutuk, itu risikonya ya. Tetapi kalau kita ke Roma 14:9, apa kata Paulus di situ? Yesus itu mati untuk menebus dosa waris Adam. Yesus mati untuk menebus dosa waris Adam. Di sini Paulus berkata, Yesus mati itu untuk menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Jadi yang mana yang benar nih? Kalian ditebus dari kutuk hukum Taurat atau Yesus mati dengan supaya kalian terbebas dari dosa waris Adam, atau penebusan kalian dari kebebasan hukum-hukum Taurat? Yang mana yang benar nih? Kematian Yesus ini untuk apa sebenarnya? Ya. Yesus mati untuk menebus dosa waris Adam. Adam itu maksudnya manusia kita. Adam, manusia pertama kan Adam. Nah, kita juga disebut dengan Adam. Jadi Yesus itu mati untuk menebus manusia. Nah, dia udah sejalan itu ya. Yesus mengambil alih kutuk itu, ya itu kan sudah memang tercatat, itu sudah nubuatan para nabi. Makanya ada catatan Mazmur, kitab Nabi Yesaya. Di sana sudah tercatat nubuatan kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, penyaliban Yesus, dan penderitaan Yesus. Sudah tercatat di sana semua. Di dalam Yesaya sudah tercatat bahwasanya tangan dan kakinya tertusuk. Semuanya dia itu sudah disiksa habis-habisan oleh tentara Roma dan para anjing-anjing itu orang-orang yang menyaksikan penyaliban itu, termasuk orang-orang Yahudi yang menyetujui Yesus itu disalib. Nah, Anda menuhankan Tuhan yang terkutuk, terserah kalian. Dan kami menuhankan Tuhan yang terkutuk. Yang jelas Tuhan kami yang datang untuk membangkitkan setiap orang yang mati di dalam kubur, termasuk semua para nabi. Hanya dengan Yesus semua mata akan memandang jika Yesus datang bersama para malaikatnya di awan-awan. Nah, malaikat dan Yesus akan turun untuk membalas setiap perbuatan orang. Dan kemana-mana. Kan tadi kamu bilang, Anda menuhankan Tuhan yang tersalib. Nah, nggak apa-apa, makanya diam dulu. Makanya aku nggak suka kayak gini. Kalau satu ngomong satu, jangan dipotong-potong. Kak, Ibu Bunda Rahma bicara, aku nggak potong. Host, mute dulu host. Pertanyaan saya kamu paham nggak? Makanya nanti kau terangkan, kalau aku salah kau terangkan apa yang kusalahkan. Ya, tapi aku itu pelajaranku seperti itu, jangan kalian potong-potong. Sabar. Raster di muka bumi kedua-duanya sabar. Aduh, pising kali kalian ya. Makanya bentar dulu Bu Darni. Disimak Bu Darni, jawab dulu pertanyaan Bu Rahma. Baru nanti narasi. Ini sudah dicatat. Silakan. Dengar pertanyaan saya gini, sebentar Bunda, sebentar. Siapa yang ngomong? Aku belum siap. Bunda Rahma udah ngomong. Pertanyaan saya dengar dulu. Dengar dulu pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya gini. Kematian Yesus di tiang salib itu, pertanyaan saya dengar baik-baik ya, simak ya Bunda ya. Pertanyaan saya, apa yang ditebus Yesus? Apakah dia menebus dosa waris Adam? Seperti yang kalian imani bahwa Yesus menebus kalian dari dosa waris. Ataukah dia mati terkutuk untuk membebaskan kalian dari peraturan hukum-hukum Taurat? Di sini kan kata Yesus Paulus ini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kalian ditebus dari hukum Taurat, atau Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus kalian dari dosa waris? Yang mana nih? Gak usah ceramah panjang-panjang atau sudah kujawab tadi. Apa yang ditebus Yesus? Apa dosa waris Adam? Kan sudah kujawab. Dosa waris Adam. Ustadz. Apa yang ditebus? Dosa waris atau apa? Emosi Bunda. Kabur. Astagfirullahaladzim. Tebus Adam, Hawa nggak ditebus. Jadi hanya Adam. Kau Rahmah, kau belum ditebus. Karena hanya Adam yang ditebus. Kau perhatikan kalimatnya dari tadi, Bu Rahmah. Makanya kau selalu dengerin makanya. Astagfirullahaladzim. Jadi itu dua versi ya, pemahaman mereka, keyakinan mereka. Yesus itu mati menebus mereka dari dosa-dosa waris Adam kan. Tapi di tempat lain apa kata si Paulus lagi ya? Ini Paulus ini tidak konsisten ya. Paulus di sini berkata bahwa Yesus itu mati mereka dari kutuk hukum Taurat. Ya.
Jadi yang mana nih kalian nih? Aduh, dia itu Advent ya. Jadi kalau kita angkat kata-kata Paulus, dia terpojok dia. Advent itu taat dengan hukum Taurat. Sementara Paulus berkata, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus segala hukum Taurat, segala perintah dan ketentuannya. Kaburlah kau, karena kau Advent, bertentangan dengan, ya gitulah mereka ya teman-teman. Dikik itu. Dikik itu. Ya. Ada yang nge-kick kok, nggak ada. Siapa yang nge-kick? Teman-teman ada yang nge-kick kah? Ada. Saya aktif. Ani naik lagi, Ani, ada saya di sini, Ani. Ani naik lagi, Ani. PR-mu belum kau kumpul, Ani. Ingin mau kutagih, Ani. Sarmeni Kristen. Mana? Sar Kristen Sar. Bang Sar, monitor Bang Sar. Saya Kristen, sama dengan Darmi. Oh, siap. Oh, dia Advent, silakan Bang ditanggapi. Kata Bang Yesus, Sar. kata Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, Bang. Kenapa Anda melakukan hukum Taurat sementara Anda menjadikan Paulus rasul? Kecuali Anda menolak Paulus rasul, ya itu ini ya, saya kasih data ini. Terangkan ini saya kasih data. Oke Bang, ini saya kasih data ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi kata Paulus ya. Dan kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang karena melakukan hukum Taurat. Nah, Anda sebagai Advent taat melakukan hukum Taurat. Kenapa Bang? Jadi kalau kita hanya berpatokan kepada hukum, ya, tanpa mengimani Yesus sebagai juru selamat, itu tidak sia-sia, ya. Tetapi kalau kita mengimani Yesus sebagai juru selamat dan di dalamnya sudah ada hukum Taurat, karena Yesus mengatakan satu iota pun tidak ada yang dihapuskan, dihilangkan. Tetapi Yesus untuk menegakkan. Apabila kita mengikut Yesus, sudah otomatis menuruti perintahnya. Ya, kalau kita mengikuti Yesus tetapi tidak menuruti perintahnya, sama dengan bohong. Jadi kedua-duanya itu sejalan. Ya. Kalau kita menuruti hukum Taurat, iman kepada Yesus, hukum tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa hukum Taurat menyelamatkan. Tetapi kalau sudah beriman kepada Yesus sebagai juru selamat, sempurnalah iman kita kepadanya. Itu keterangannya. Oh, Bang Sar boleh. Berarti Anda membantah. Berarti Anda membantah ini. Bunda Rahma sedikit aja. Sedikit aja. Silakan. Bang Sar aku nanya boleh ya? Boleh. Tadi bilang Yesus juru apa? Juru selamat. Kenapa kalau juru selamat tidak selamat? Silahkan dijawab. Dia tidak selamat oleh karena memang dia mengambil dosa itu dari kita untuk dia terima di dalam kayu salib. Ustaz, jangan dulu masuk ke selamat. Dia ke dunia ini adalah untuk kurban menghapus dosa. Ustaz, jangan alihkan dulu tema. Saya karena di Advent ya, saya soroti hukum-hukum yang dihilangkan Paulus karena di Advent. Jangan ini dulu kau selesaikan ini. Sebentar kita ke juru selamat itu ya. Nah di sini kan sangat jelas ini, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini sudah dibatalkan Pak ini. Berarti yang mana Anda ikuti? Yesus di Matius 5:17 bahwa dia datang bukan untuk meniadakan. Sementara kata Paulus di sini ya, di mana ini kah? Efesus 2:15. Dia tuh kata Paulus, Yesus mati itu dia membatalkan hukum Taurat. Yang mana Anda imani, Paulus atau Yesus? Tadi sudah saya katakan, ya. Saya tanya, yang Anda imani siapa? Pernyataan siapa? Kata Paulus sebelum langit dan kata Yesus sebelum langit dan bumi runtuh.
satu iota tidak akan hilang dari hukum Taurat. Sementara datang si Paulus ini, Yesus sudah terangkat, datanglah surah-surah Paulus ini. Apa kata Paulus ya? Dia membatalkan dengan matinya Yesus itu, dia membatalkan, Pak. Yang mana yang Anda imani? Paulus atau Yesus? Kalau membatalkan total semuanya tidak, ya, tapi ada sebagian hukum-hukum yang dibatalkan karena di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah buku Musa, disebut juga hukum, ya, hukum kurban. Hukum kurban dulu untuk penghapus dosa yaitu grafirat, datang sekali setahun untuk menghapus dosa, dibawalah domba untuk disembelih dan dicikan ke tirai. Itu dibatalkan, itu batal total, itu nggak ada lagi. Saya ulang Pak, jangan dulu kemana-mana. Di sini tertulis. Jadi hukum Pak, dengan kalau bahasanya kita sudah Pak, menurut Yesus Pak, sudah otomatis tidak perlu lagi ini tidak perlu lagi. Karena apa? Sebentar, karena sudah mengimani. Karena Tuhan Yesus katakan, jika engkau sayang kepadaku, turutlah segala perintahku. Ya. Oke. Kata Yesus. Makanya aku bilang, Pak, makanya aku bilang. Kita turuti. Ya, makanya aku bilang, Pak, di sini kata Paulus ya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala Pak, ini baca ini, dengan segala perintah dan ketentuannya. Makanya simpel pertanyaan saya, Pak. Saya tanya dulu sedikit. Anda sunat? Sunat. Berarti Anda, kata Paulus lagi, Pak, kalau Anda sunat, kalau kalian menyunatkan, sia-sialah Yesus bagi kalian. Yesus tidak berarti lagi bagi kalian. Kalau Anda sunat, ya, ini kata Paulus lagi, kalau kalian menyunatkan diri, maka Yesus tidak berguna lagi bagi kalian. Sebentar, jangan kau tidak mau menerima data-data di Bibelmu. Kata Paulus ya, sar, kalau kau menyunatkan dirimu sar, Pak Yesus tidak berguna lagi bagimu. Itu kata Paulus. Bisa kasih data lagi ya. Sudah, makanya ini satu ayat aja dulu kita bahas. Nah, selesai satu baru ke ayat yang lain. Ya nggak apa-apa, kita sama-sama bahas, Pak. Nanti teman-teman saya artinya juga ikutan, Pak. Artinya di situ bukan sunat itu prioritas. Sunat itu tidak bisa menyelamatkan orang. 10 kali pun dia disunat, tidak percaya kepada Yesus, tidak akan selamat. Ya, artinya di situ, kalau kamu mengutamakan sunat tapi tidak beriman kepada Yesus, masuk neraka. Tetapi kalau kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, boleh menyunat, boleh ini, terutama juga sunat hati. Diri itu termasuk, kalau diri kita termasuk 3, jiwa, raga, roh, ya. Supaya kita bersih di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, itu perlu disunat. Ya, bukan hanya raga kita yang disunat, sunat hati itu perlu disunat. Ya, yang paling utama, supaya bersih hati pikiran kita, jangan kotor, itu maksudnya. Kau Sar mute, ini kau baca Pak. Sesungguhnya, Pak, baca. Aku Paulus berkata kepadamu. Baca Pak. Sesungguhnya, aku Paulus berkata kepadamu. Baca Pak. Sesungguhnya. Dobling. Noik, arah. Udah, Bunda Rama buka mute-nya Bunda, noise soalnya tadi. Itu Bang Sar suruh baca itu Galatia 5 ayat 2 itu. Bang Sar baca, Bang Sar. Soalnya Bunda Rahma itu doubling. Bang Sar. Atau Bunda Rama gini, Bunda Rama memperlihatkan itu biar saya counter boleh. Saya minta izin sama Bunda Rama dulu.
Gimana? Karena Bunda Rama noise. Gimana Bang Sar? Bisa dengan saya atau dengan siapa? Lanjut. Boleh. Baik. Masalah sunat menyunat ini ya. Mohon maaf saya bertanya dengan Bang Sar boleh? Boleh. Baik sekali Bang Sar ini ya. Kenalkan saya yang berbicara bulu ketek ini ya ini di sudut kiri. Kita dipisahkan oleh Bang Handi. Baik ini Bang Sar ini sunat itu umur berapa Bang Sar? Balik akal. Balik akal itu apa itu? Coba jelaskan ke Ya, kami dulu. 12 tahun. 12 tahun, baiklah 12 tahun saya catat dulu jam berapa ini. Aduh. Jam 12.07 ya, 12 tahun Bang Sar sunat baik. Kenapa Bang Sar sunat 12 tahun sedangkan Yesus Kristus disunat di hari ke-8 dicatat dalam Injil? Baik, silahkan Bunda Ram. 1 menit kali ya. Boleh. Mohon maaf tadi noise ya, kenapa ya? Perangkatku ini bermasalah loh. Sedikit lagi ya saudaraku. Oke, kita sedikit lagi ya. Saya ingin kasih poin ini tentang ini kan berbeda dari yang lain nih. Advent ini sendiri yang melakukan hukum Taurat ya. Oke. Baik, nah dia tadi kan sunat katanya saudara kita ini sunat. Nah kata Paulus lagi, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu Sar, nggak ada Sar di sini ya, tapi nggak apa-apa karena Sar ini yang sunat. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Gimana ini? Saya jawab? Silakan. Oke, makanya saya katakan tadi, bukan pokok utama sunat itu. Ya, karena apa? Raga kita ini nanti akan mati. Ya, yang paling utama sunat hati. Yang dibawa ke surga apa? Moral. Kalau moral kita baik, Tuhan akan sayang sama kita. Tapi kalau jahat, 10 kali juga kita dipotong kita untuk disunat, ya nggak akan bisa menyelamatkan. Habis 10 kali kita bulu ketek kalau sunat habis kita. Iya. Bahaya ini. Bahaya itu. Jadi kalau sunat diutamakan, sunat raga, sunat badan, badan ini, tapi berarti kelakuannya tidak baik, tidak benar, itu enggak ada gunanya sunat itu. Berarti ya, karena diri kita ini, badan kita ini, ya akan mati dan menjadi tanah, dan bangkit itu bukan lagi darah daging yang bangkit, tetapi moral kita, hati kita. Kenapa kau khotbah? Ini kata-kata Paulus, bantai nih kau yang kau anggap Paulus ini. Ini Paulus apa yang dikatakan oleh Paulus itu. Loh berarti Paulus ini asal ngomong ya? Paulus ini banyak bacot ya? Loh, bukan asal ngomong. Ini katanya, lah katanya di sini baca baik-baik. Kau baca baik-baik di sini. Karena kita sudah tahu tujuan dan sasaran firman itu, itulah yang kita terangkan. Kan di sini Paulus berkata, Sar, kalau kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi Yesus ini nggak berguna, kau percuma kau menuhankan Yesus karena dia tidak berguna ini. Udah saya bilang, kalau diprioritaskan sunat, tidak mengutamakan Tuhan, itu percuma. Itu artinya. Tapi kalau kedua-duanya sejalan, disunat dan beriman kepada Yesus, itu yang sempurna. Enggak ada di situ kata Paulus tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, enggak ada. Berarti kau mengingkari Paulus ya? Kenapa mengingkari Paulus? Saya mendukung Paulus. Karena kau sunat. Paulus adalah Rasul Allah yang dipilih oleh Allah. Kenapa kau ingkari perintahnya? Kau sunat. Kata Paulus. Tidak pernah saya ingkari. Kau bilang sunat, sementara Paulus bilang, ya tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun dibenarkan. Apabila diutamakan sunat itu tanpa beriman kepada Yesus percuma. Bila kamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus tidak boleh. Saya sarankan kau tempel kulupmu itu dengan kulit ayam. Boleh kok Bunda Rama, kalau yang anak TK model ngeyel gini boleh dengan saya Bunda Rama, model ngeyel gini boleh Bunda? Silakan. Baik. Jadi intinya ya, dengar ya sedikit lagi. Jadi intinya ya, Advent ini bertentangan dengan Kristen yang lain. Kristen yang lain ini ikut Paulus. Kalau dia ini mengingkari Paulus ya.
Kalau Advent kamu ikut inilah yang menjalankan kata semua Paulus, sedikit lagi, firman dikit. Allah. Kamu diam dulu dong. Kalau Iya. kamu ikut kata-kata Yesus, berarti kau mengingkari kata-kata Paulus. Kalau kau menyunatkan dirimu, berarti Kristus sama sekali tidak berguna. Kau tempel kulupmu itu dengan kulit ayam. Salah Silakan lanjut. kamu itu. Baik, Bang Sar dengan saya saja ya. Tidak elok Boleh, Anda berdiskusi dengan guru saya, boleh? Saya kembali lagi dengan Anda Bang Sar. Ini saya yang berbicara bulu ketek. Baik, panggil saya saja Bang Bulu kan. Indah nama saya kan. Baik, saya bertanya kepada Anda lagi, saya ingin mau counter lagi. Anda sunat umur berapa tadi Bang? Karena terputus tadi. Ya balik akal. Balik akal itu umur berapa Bang? Balik akal itu banyak Bang. Oh, yang Enggak, Anda itu bersunat itu umur berapa? Hah? Anda balik akal itu umur berapa? Umur berapa? Anda Iya, sunat? kalau saya pada waktu itu sadar-sadar istilahnya nggak kekanak-kanakan lagi ya, umur 12 tahun. Oh baik, berarti saya counter ini pengakuan Anda 14, 13, Anda disunat umur berapa? 12 tahun ya. Baik. Orang tua, mohon maaf, orang tua juga disunat Bang. Yang cowoknya lah, yang bapak Anda lah. Kalau bapak otomatis sudah. Baik. Abang tadi menafikan bahwasanya yang dibawakan oleh Bunda Rahmat dalam Galatia pasal 5 ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi menurut pandangan Anda dalam Galatia 5:2 ini, apa ini maksudnya? Maksud Paulus ini, maksud rasulnya Paulus, rasul yang paling the best bagi umat Kristen, apa ini maksudnya? Maksud Rasul Paulus itu baik, bukan diutamakan sunat, diutamakan beriman kepada Yesus. Kalau sudah beriman kepada Yesus, sudah otomatis kita harus menuruti segala perintahnya. Apa itu perintahnya? Menuruti hukum Taurat, mengikuti hukum sunat, mengikuti hukum adat istiadat yang tidak bertentangan dengan agama. Maksudnya Rasul Paulus itu bukan meniadakan tidak boleh bersunat, bukan gitu maksudnya. Jadi menurut Anda saya catat berarti Paulus tidak meniadakan hukum sunat ya, tidak meniadakan. Saya catat sebentar, saya kasih ayat yang paling indah sebentar lagi kita belajar sama-sama. Paulus saya catat dulu biar nggak lari kemana. Tidak meniadakan hukum sunat ya, betul gitu ya. Baik. Silahkan sayangku, cintaku, manis manja mengke, dibuka 1 Korintus pasal 7 ayat 19 naik. Atau saya bacakan. Silahkan manis manja mengke, kita belajar ini. Boleh saya bacakan ke Anda 1 Korintus 7 ayat 19. Oh mohon maaf, ayat 18. Boleh manis manja mengke? Saya bacakan. Boleh. Atau Anda di situ ada Alkitab, Anda buka biar tidak ada dusta di antara kita. Manis manja mengke yuk. Kalau Alkitab LA baca aja sama aja itu. Baik deh. Baik sekali anakku ini. Baik, 1 Korintus pasal 7 ayat 18. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Lalu bagaimana dengan perkataan Rasul yang paling the best ini? Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, nggak ada ini, masih ada helmnya, janganlah dia mau bersunat, janganlah dia mau membuang helmnya. Bagaimana Pak Sar? Itu perkataan Rasul Anda. Gimana itu? Tolong jelaskan ayat itu ke saya, ke kami semua. Bagaimana manis manja mengke? Kalau dia belum disunat maksudnya gitu ya. Gini, saya bacakan lagi. Saya tidak ada menambah-nambahkan atau mengurang-urangkan. Baik, saya bacakan lagi. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, saya ulangi lagi. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat, janganlah ia mau dibuang helmnya. Bagi mengke. Artinya di situ Tuhan mau kepada orang yang status apapun dia, status sudah disunat atau yang belum disunat, atau gimana. Yang penting kalau sudah datang kepada Yesus tidak masalah, disunat atau tidak disunat, itu arti tujuan ayat itu. Oh baik, silakan baca kalimat sebelumnya di 18. Nah suka sekali saya ini ngajari anak-anak saya hari ini. Itu saya penggal sedikit kalimatnya. Silakan dibaca dari awal. Ada Alkitab situ manis manja mengke. Ayo nak. Nah, di situ maaf
umur berapa? Baik. Manggil saya anak gimana? Iya, saya udah kepala 6, Pak. Saya 64, 65 Oh, sekarang. baiklah. Baiklah, saya panggil Abang. Silakan Abang Manis Manja Iya, Mengke. kalau manggil anak itu nggak cocok. Baik, Manis Manja Mengke silakan. Gimana Ibu? Iya, 18 silakan. Bapak bacakan aja. Baik, Tuh. baik. Pintar sekali Abang Manis Manja. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu, karena udah dipotong nih, nggak mungkin balik lagi tuh kulupnya, helmnya. Nah, kata Paulus lagi, Rasul yang paling the best. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, masih ada helmnya, janganlah ia mau bersunat, janganlah dibuang helmnya. Bagaimana, Bang? Silahkan, tolong jelaskan pernyataan ini. Kalau abang sebentar dulu, abang tadi kan bersunat umur 12 tahun. Dah. Berarti benar kata Bunda Rahma tadi, ketika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu, sesuai Galatia, karena dikonter di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 18. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, masih ada helmnya ini, janganlah ia mau membuang helmnya, kata Paulus. Lalu Anda ngikut siapa? Anda menentang Rasul Paulus yang paling the best ini? Hayo. Dan sekarang saya bertanya kepada Anda, jika ada seseorang misalnya bersunat nih, dari agama bersunat bagi Yahudi atau Islam masuk ke Kristen, itu sesuai dengan kalimat pertama, kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia mau berusaha membiadakan tanda-tanda sunat itu. Karena apa? Nggak bisa dibalikin lagi. Apa mau daging ayam di situ ditempeli lagi jadi helmnya? Kan nggak mungkin. Ya tetaplah nampak lope-lopenya itu, yang indah-indah itu kepalanya. Sekarang pertanyaan di kalimat selanjutnya. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat seperti Anda ini, dia dari umur 1 sampai 11 tahun. Janganlah ia mau bersunat. Ayo, bagaimana tuh Pak Sahar? Ayo. Nah, udah saya katakan tadi. Baik. Sunat itu bukan prioritas, bukan pokok utama untuk keselamatan. Baik. Disunat atau tidak disunat, kalau kita datang kepada Yesus atau Tuhan akan terima. Tidak Anda salah. Anda menentang perkataan Rasul Anda sendiri. Gini katanya, sesungguhnya aku dipermasalahkan disunat atau tidak disunat. Baik. Ya. Baik, sebentar dulu. Ketika Anda mengatakan, oh tidak masalah itu, yang penting iman yang bekerja di sana, yang penting kita datang kepada Kristus gitu ya. Tapi berarti dengan kata lain Anda di sini menentang perkataan Rasul Anda sendiri. Saya balikan ke Galatia 5. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ketika kamu datang kepada seseorang sedangkan dia sudah berkata kamu tidak akan berguna, aku tidak akan berguna bagimu ketika kamu sudah sunat, lalu bagaimana Anda datang ke sana? Silahkan. Itu aja jawabnya. Baik. Tidak pokok utama untuk keselamatan sunat itu. Baik. Disunat atau tidak disunat kepada Tuhan, yang penting disunat hatinya yang penting. Untuk datang kepada Yesus adalah hati, karena Allah itu adalah roh. Ya. Hati kita lah. Gini, sebentar loh Bangsar. Manis manja mengke, sebentar Bang Manis manja mengke. Ketika Anda mengatakan hanya untuk datang kepada Yesus, sedangkan di ayat nas suci kitab Anda dikatakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali, Yesus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Bagaimana Anda datang kepada seseorang sedangkan sudah ada di dalam nasnya, orang yang Anda datangi itu tidak akan berguna bagi Anda karena Anda menyunatkan diri Anda. Bagaimana Bang? Ayo Manis manja mengke, gimana? Kalau misalnya dia mengutamakan sunat, baik, tidak berarti bagi dia Yesus. Tapi kalau dia mengutamakan Yesus dan dia melaksanakan sunat, tidak masalah. Baik. Yang paling utama di situ adalah beriman kepada Yesus dan menuruti segala perintahnya. Itu yang sempurna. Gini loh, Pak Sar, pahami kalimatnya. Bapak ada Alkitab di apa ada Alkitab? Saya tahu itu semua Alkitab. Manis manja mengke, baik Oh, luar biasa Manis manja mengke ya. Kak saya. Nah, baik, sebentar saya ulangi lagi. Kalau ketika sebentar dulu Manis manja baik. Memang susah. Baik. Sudah Manis manja mengke, baik saya ulangi lagi.
Ketika Anda mengatakan untuk datang kepada Kristus, yang penting kita datang pada Kristus, yang penting iman. Bagaimana Anda datang? Bagaimana saya datang kepada Pak Sar, sedangkan Pak Sar di sebuah nas sudah dijelaskan Pak Sar nggak akan menjadi penyelamat bagi saya, nggak akan berguna bagi saya. Berarti yang saya lakukan sia-sia Pak Sar. Kenapa? Saya menyunatkan diri saya. Karena ini ada nasnya. Ketika nas ini tidak ada, ketika kata-kata ini tidak ada, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu, saya nggak akan ribut. Karena ada kata-kata inilah, makanya dikonter oleh Bunda Rahma tadi. Ketika Anda, lalu saya konter ke dalam 1 Korintus 7 ayat 18. Karena di situ jelas pernyataannya. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah. Perintah untuk tidak melakukan, janganlah, itu adalah perintah untuk tidak melakukan, janganlah ia mau bersunat. Ketika 2 kalimat ini atau 2 ayat ini tidak ada, saya akan mingkem Pak, tidak akan sibuk. Paham Bapak? Karena ada penegasan dari Rasul yang paling the best bagi Anda, bahwasannya jika seseorang dipanggil kepada Kristus, ketika dia tidak bersunat, maka dia tidak usah menghilangkan helmnya. Janganlah, ada penekanan kata janganlah di situ. Bagaimana Pak Sar? Nah inilah. Manis manja mengke, gimana Pak Sar? Ini belum kita pasunan hati, saya sentil nanti Anda. Rasul Paulus ini, ya, memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa. Baik. Kalau bangsa Yahudi, ya, bangsa Yahudi orangnya fanatik. Kalau mereka tidak disunat masuk bait Allah. Baik. Tetapi itulah yang diprotes dan diberantas oleh Rasul Paulus, disunat atau tidak disunat. Baik. Kalau mau menghadap Tuhan tidak masalah. Kalau kamu dalam keadaan tidak disunat menghadap Allah dan memang itu pengetahuanmu, tidak masalah. Bukan pengetahuan ya, saya, Pak. Kita mengandalkan sunat, diutamakan, tidak beriman kepada Yesus, itu percuma. Sama dengan bohong. Itu maksudnya itu. Baik, sudah. Ketika Anda mengatakan bahwasannya, oh nggak apa-apa mau sunat, mau enggak, lu nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa lu datang aja ke Yesus. Yang penting yang bekerja adalah iman gitu kan. Yang saya ingin dengar kepada Anda, pernyataan Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu, itu mau dibawa kemana Bang Sar? Kristus Yesus tidak akan berguna bagi kamu jika kamu bersunat. Itu dikonter lagi 1 ayat 18. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, ini kan Pak Sar ini manis manja mengkek saya ini kan disunatnya, dipotong helmnya itu, dihilangkan helmnya pada umur 12 tahun. Jadi umur dari 1 tahun sampai dengan 11 itu masih ada helmnya, masih ada tuh gino-ginoinya, gino-gino yang unyu-unyu itu gitu kan. Pertanyaan saya sesuai dengan nas dan dalil dalam kitab suci Bapak gini. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan masih ada helmnya, tidak bersunat, janganlah ia mau membuang helmnya. Itu pernyataannya, mau Anda bawa kemana? Dan dikonter lagi oleh Galatia pasal 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata, Rasul Anda yang paling the best berkata, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus Yesus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Bagaimana Anda datang kepada seseorang yang notabene udah dijelaskan gak akan berguna? Ayo Anda, gimana manis manja mengke? Sebentar. Saya tidak paham. Yang dimaksud helm itu maksudnya apa, Bang? Aduh, ini apa namanya? Apa sih? Kulub. Ya, helm saya bilang helm. Iya, helm. Ya, baik. Mohon maaf, helm itu kulub. Mohon maaf. Ya, bagaimana Pak Sar? Masya Allah. Bagaimana Pak Sar? Itulah yang saya katakan. Ini udah berulang-ulang saya katakan. Baik. Kita mengutamakan Yesus sebagai juru selamat, beriman kepadanya. Kalau kita sudah beriman kepadanya, baru kita menuruti segala perintahnya. Baik. Untuk kenapa saya bersunat? Karena Tuhan mengatakan, baik, kamu menghadap istilahnya suci kepada yang suci. Allah itu adalah suci. Ya, baik. Kita harus suci, jasmani dan rohani, jiwa dan raga kita harus suci. Baik. Itu kami imani supaya kami disunat supaya suci di hadapannya. Baik. Ya? Pak Sar, gini Pak Sar, saya sedikit ngasih contoh ke Anda narasi sederhana atau analogi sederhana kepada Anda.
Jika ada seorang Yudaism atau Yahudi masuk ke Kristen, bagaimanakah fungsi dari 1 Korintus 7:18 ini? Dan jika memang seorang non-Kristen misalnya yang tidak bersunat, misal mohon maaf dari dari agama Buddha itu masuk ke Kristen, bagaimana ini? Bagaimana Anda sebentar dulu, bagaimana Anda mengcounter sesuai dengan 1 Korintus 7:18 dan Galatia 5 ayat 2 ini? Silahkan Pak. Tolong dijelaskan. Enggak masalah. Yang penting hatinya datang kepada Tuhan, memang sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Baik. Enggak masalah, enggak akan ditolak. Kita juga misalnya datang orang Yahudi atau bukan Yahudi, apa kamu disunat? Kan kita tanya-tanya itu. Lalu saya kembalikan ke Anda. Baik, selalu saya kembalikan ke Anda. Anda dari umur 1 tahun sampai 11 tahun tidak bersunat. Udah. Tidak. Baik, saya memakai ini. Saya masih memakai Karena 1 Korintus. Belum balik akal, belum tahu arti sunat itu. Baik. Yesus bahkan disunat pada hari ke-8 loh, Pak. Sesuai yang tercatat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Sebentar. Karena dia mengikuti tradisi orang Yahudi. Baik. Jadi Anda tradisi apa yang Anda ikuti? Ya, umur 12 tahun. Kedua-duanya. Dari mana itu ayatnya, Pak? Nah, kalau menghadap Allah harus kita dalam keadaan suci. Iya, dari mana ayatnya? Ya, banyak ayatnya sih, tapi lupa saya. Berarti gitu. Berarti gini Pak Sar, saya kontra sedikit lagi. Berarti seluruh Kristen sebenarnya harus disunat gitu ya? Karena Anda bersunat. Sebenarnya, tetapi ya sebenarnya. Lalu bagaimana Anda mengcounter? Sebentar dulu. Dalam keadaan kamu tidak sunat, tidak masalah. Yang penting hatinya. Baik. Lalu bagaimana Anda mengcounter? Kristen-Kristen yang mayoritas di dunia Katolik, Ortodok yang tidak disunat, Bang Sar, apakah mereka tidak paham kitab sucinya? Sedangkan Advent ini baru aja kan ada hadirnya kan. Katolik itu termasuk salah satu yang tertua. Bagaimana Anda mengcounter? Apakah mereka tidak paham kitabnya? Bahwa sunat itu harus. Bagi kami orang Advent tidak boleh menghakimi orang lain. Baik. Apapun dia, agama apapun dia, kami tidak pernah mengurusi orang lain. Karena kami belum ada waktunya untuk menghakimi. Nanti kalau tapi di sini Pasar, baru kami diizinkan untuk menghakimi orang lain. Baik Pasar, Anda mengatakan bahwasanya kami itu tidak boleh menghakimi, tetapi Paulus di sini menghakimi. Katanya seperti ini, jika kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Tadi berulang-ulang saya katakan itu. Enggak gini loh Pak Sar, kenapa berulang-ulang saya sampaikan? Karena jawaban Anda kayak gangsing dari Cikini ke undang dia, balik lagi ke Sumatera, balik lagi ke Papua, nggak nyambung. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya bukan diutamakan sunat itu. Zaman dulu Pasar gini loh Pasar, pahami dulu narasi saya. Saya tidak mempermasalahkan Pasar. Mereka harus disunat. Pasar gini Pasar, dengarkan saya dulu, manis manja mengke. Saya tidak mempermasalahkan kitab Anda, hukum Anda saya tidak permasalahkan. Yang saya permasalahkan karena Anda di sini sunat, Anda Kristen, sedangkan pernyataan Rasul Anda yang berkata, makanya saya bertanya kepada Anda, Rasul Anda jelas-jelas mengatakan, dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Itu perintah dari Rasul Anda. Lalu Anda ngikut siapa? Benar. Mengke. Ya, kalau sudah dia sadar atau tidak sadar, datang kepada Tuhan dalam keadaan apa, terima. Disunat atau tidak disunat, tidak masalah. Itu maksudnya Rasul Paulus itu. Jangan sampai kita, aku nanti nggak diterima, akhirnya dia nggak masuk ke ibadah, nggak masuk ke kumpulan. Itu udah salah. Karena gini Pak Sar, di nas yang lain dikatakan lagi, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus Yesus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Benar. Itu permasalahannya. Bukan utama sunat itu. Dia pokok utama adalah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Pasar salah. Kalau Pasar disunat, Yesus tidak berguna. Kenapa nggak berguna? Itu maksudnya. Itu kata Paulus begitu. Berguna. Disunat atau tidak disunat, itu sama di hadapan Tuhan. Yang penting dia datang dan insaf kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Coba bacain lagi Bang Bulu. Bang Bulu bacain lagi. Iya, dari tadi saya bawa Galatia.
pasal 5 ayat 2 atau nomor 2 lupa. Manis manja mengke, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, itu loh, tidak berguna. Sekarang saya tanya sama Pasar, helmnya Pasar sekarang helm full face atau helm proyek? Helmnya Pasar helm proyek atau helm full face? Saya nggak tahu itu helm. Helm full face toh? Kalau helmnya full face tidak berguna, Yesus. Ya, udah nampak tuh kepala lopi-lopinya Bang Sar kan? Berarti Yesus nggak berguna bagi Anda. Selesai. Aduh, repot amat sih nak. Ya. Karena Yesus katakan, aku datang bukan meniadakan hukum. Tetapi Paulus meniadakan Kalau kita hukum. menjalankan hukum lebih sempurna. Tapi Paulus kan hukum. Kalian iya, berarti betul. Tentang Paulus. Tujuan Paulus itu disunat atau tidak disunat tidak bermasalah. Yang penting. Tapi ada masalahnya Pak Sar. Pak Sar gini, Pak Sar gini sebentar loh Pak Sar. Bukan gini. Yang menjadi tidak masalah ketika memang ayat atau kata-kata ini tidak ada. Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ketika kata-kata itu tidak ada, saya akan mingkem, Pak. Itu urusan kalian, iman kalian. Tetapi yang paling krusial, sebentar Pak Sar. Tetapi yang paling krusial lagi, kata Paulus gini, jika kamu menyunatkan dirimu, Yesus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Itu jadi masalahnya di situ. Saya paham maksud Anda karena di sini disebutkan, udah di dalam 1 Korintus, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, paham saya. Cuman Anda harus pahami juga kalimat di sini. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kayak mana Anda mau datang untuk perang yang notabene dikatakan tidak akan berguna bagi Anda. Itu loh manis manja mengke. Mengke kali pun anak ini. Itulah tujuan Rasul Paulus untuk memberantas kepanatikan orang Yahudi itu. Saya paham Udah itu, saya katakan Pak. bahwa orang Yahudi tidak boleh masuk di dalam bait Allah apabila tidak disunat. Iya, Bapak, saya paham. Saya paham, Pak. Saya Pak gini loh, Pak. Menekankan Rasul Paulus menekankan itu. Kalau kamu hanya mengutamakan sunat, tidak beriman kepada Yesus, tidak ada gunanya Yesus bagimu. Itu artinya. Pak, di sini kalau enggak kamu beriman kepada Yesus dan menuruti segala perintahnya, perintah sunat, perintah hukum moral, hukum kesehatan, hukum dan lain-lain, adat istiadat, baru sempurna. Itu maksudnya, bukan karena disunat tidak berguna Yesus, bukan. Pak, artinya tahu tidak? Di situ, kalau diutamakan bersunat, tetapi tidak beriman kepada Yesus, tidak ada gunanya Yesus bagimu. Bapak tahu tidak sebab-sebabnya turun surat Galatia 5 pasal 2 pasal 5 ayat 2 ini? Bapak tahu tidak? Saya tahu. Apa? Coba jelaskan kali. Suka sekali saya. Di jemaat Galatia. Kayak mana itu? Kenapa dia menulis itu? Oleh jemaat Galatia dipertanyakan kepada Rasul Paulus. Jadi jemaat itu bertanya seperti itu. Jadi Rasul Paulus menerangkan. Baik. Jadi di Efesus, di Galatia, di Smyrna itu jemaat-jemaat yang dibuka oleh Rasul Paulus. Baik. Ketika setelah si Paulus ini mengirim surat, apakah jemaat Galatia sunat atau tidak bersunat? Saya nggak tanya itu sampai ke sana. Baik. Padahal di kitab Anda ada ya? Ada tidak? Iya. Saya nggak tanya apa kalian disunat atau tidak. Kita nggak tahu. Baik. Ketika sudah ada narasi seperti ini, Kristus sama sekali tidak jika menyunatkan, apakah orang Kristen yang ingin menghadap ke iman akan menyunatkan dirinya? Itu analogi sederhana aja. Gimana Bang? Udah saya bilang, tergantung iman seseorang. Kalau dia untuk sempurna imannya kepada Tuhan, dia harus melakukan perintah Tuhan itu. Tapi kalau dia tidak, ya separuh-separuh penafsirannya yang salah, yang mungkin. Gini aja. Abang gini aja. Nanti saya akan berdiskusi dengan Anda lagi daripada museng-museng. Saya kasih PR aja buat Abang. Tolong Bang, gini. Ini kan saya tanya sebab-sebab turunnya surat ini atau ayat inilah ya. Ini kan Paulus berkata kepada jemaat di Galatia,
pertanyaan saya gini Bang, PR buat Anda. Apakah setelah Paulus menulis ini kepada jemaat-jemaat di Galatia yang Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu, apakah jemaat-jemaat Galatia yang ingin menjadi pengikut Kristus itu bersunat atau tidak? Itu PR buat Anda. Bisa? Boleh nanti ketika kita jumpa lagi saya tanya PR-nya? Boleh? Kita diskusi lagi. Pinter kali ya, pinter kan manja mengke. Silahkan yang lain, saya sudah selesai, sudah saya kasih PR. Iya. Ya, jadi ya, sunat silakan. itu perjanjian kekal Pak Asar. Di Kejadian 17 itu loh, perjanjian kekal ndak boleh dibantah lagi. Loh Paulus itu siapa? Nih 17:9 ya, Kejadian 17:9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunan-keturunanmu turun temurun, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Itu perjanjian kekal, tidak boleh dibantah. Hidup. Sudah? Sudah. Nah, biar saya terangkan ya. Jadi itu keturunanmu. Kita keturunan Abraham enggak? Kalau kita keturunan Abraham, ya. Tapi kalau kita bukan keturunan Abraham, kita enggak. Ya menuruti boleh, enggak menuruti boleh. Jadi keturunan dia turun temurun, ya harus wajib kekal sampai selama-lamanya. Beberapa rentetan seterusnya boleh-boleh aja harus menurut. Tapi kami bukan keturunan Abraham, bukan. Oh, secara keturunan badan kami bukan keturunan Abraham. Ya, agamanya diikuti. Jadi kami enggak wajib untuk menuruti itu apa yang diperintahkan itu. Itu di dalam perjanjian lama. Oh, kalau Yesus keturunan Abraham bukan? Yahudi dari silsilah Daud. Keturunannya bukan. Bukan. Yahudi. Oh, bukan keturunan Abraham, Yesus? Iya, dia diwajibkan pantas. sunat umur 8 tahun belum sadar itu sunat karena itu sudah menjadi tradisi. Betul. Ya? Kalau Yesus bukan keturunan Abraham, dia nggak apa sudah sadar apa belum? Iya betul. Nah, dia belum sadar.